Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal motor irit ya. Karena tadi penulis lihat lupa nge-save ya. Ada bro yang mengeluh harusnya bel itu ganti kapan sih. Akhirnya terus diganti semuanya, jadi habis 600.000. Ini tentu bukan motor Honda ya, motor Yamaha. Kalau ganti belt 600.000. Kenapa kok penulis ngomong gini? Karena kalau motor Honda sampai ganti belt juga nggak mungkin 600.000 toh, paling 1 juta. Karena pastinya kalau setiap kali servis di motor Honda itu lebih bervariasi ya, lebih sembarangan, karena memang sistemnya tidak terintegrasi ke pusat Honda ya, nggak kayak Yamaha. Kalau Yamaha sistemnya terintegrasi, setahu menulis seperti itu. Karena kalau ada modifikasi misalnya ya, harus disebut mekaniknya siapa, sampai nama mekanik pun dicatat. Tentu sip ya kalau sama mekanik pun dicantumkan ya. Nah, kita tadi ngomong soal irit. Orang kalau mikir irit itu yang dipikir adalah bahan bakar tok ya, bahan bakar tok. Yang lain-lain seringkali nggak dipikirkan. Padahal ada beda ekstrim antara orang yang memelihara motor sesuai dengan kebutuhannya dengan yang orang servis rutin. Penulis ini dari rumah ke kantor jaraknya kira-kira 15 km kalau jalan paling pendek ya. Tapi kadang juga ngisi bensin dulu, kadang juga lewat jalan alternatifnya. Itu bisa lebih dari 15. Penulis ngomong gini karena ingin nyebut soal kebutuhan bahan bakar. Kalau dari jaraknya ya, kan penulis sering uji oli. Uji oli itu ada kilometernya. Nah, kilometer kalau sampai rumah ketika uji oli itu antara 35 dan 40. Kadang 35, kadang 40. Sehari penulis itu habis 1 liter lah kira-kira. Mestinya kurang dari 1 liter ya, karena penulis sering ngisi 20.000, terus ngisi lagi 20.000, ternyata bisa lebih banyak di tangkinya. Tapi anggap aja untuk gampangannya sehari 10.000. 2 hari 20.000. Sebulan berapa? 250.000. Penulis itu sebulan kira-kira kilometernya adalah 1.100. Kita gampangkan saja jadi 1.000. Untuk 2.000 km butuhnya berarti 2 bulan. Kasarannya kayak gitu. Harusnya bisa lebih panjang sedikit, tapi wes gampangannya 2 bulan. Untuk bisa 2.000 km 2 bulan. Bensin yang penulis habiskan untuk 2 bulan ini adalah 500.000. Jadi untuk rupiahnya 2 bulan 500.000 ya untuk bensin tok. Nah, penulis menyebutkan ini karena penulis ingin membandingkannya dengan biaya servis. Karena biasanya servis itu dilakukan tiap 2000 km sekali.
kalau kita ngikutin siklusnya rekomendasi mekanik bengkel tiap 2000 km. Nah, penulis sempat lihat biaya servis itu berapa sih sekarang, karena penulis nggak pernah servis rutin. Dan tentu kalau ngomong servis rutin, penulis bahas soal motor Honda ya. Berapa sih servis rutin Honda sekarang? Ternyata sekitar 500 sampai 600 ribu. Penulis nggak tahu apa aja itu, tapi ya penulis kira-kira mungkin itu filter udara, busi, karbon clean juga biayanya cukup mahal pastinya. Jadi mungkin karbon cleannya saja 150 nyampe 200 gitu ya. Yang di karbon clean ya ruang bakar, terus mungkin engine flush juga, karena Honda sekarang sudah punya produk engine flush. Terus servis CVT, servis throttle body. Biaya servisnya saja mungkin 250.000 ya. Jasa servis ya, jasa dan servis motornya, belum oli mesinnya, belum oli transmisi. 500 sampai 600 ribu. Bayangkan ya, orang nyervis di 2000 km itu bisa untuk membayari pemakaian bensin selama itu juga. Mungkin ada yang ngomong, kan harus ya, harus, kalau nggak gitu motor nggak optimal. Tapi ya penulis pakai contoh ya motor penulis sendiri lah. Penulis punya 3 motor, Suzuki NX2, Honda Beat, sama NMAX ini. Dan 3-tiganya nggak ada yang servis rutin. Hanya ganti kalau misalnya butuh, seperti misalnya butuh ganti ban ya, butuh ganti suspensi, butuh ganti oli suspensi seperti yang menulis lakukan pada Suzuki NX2 di hari Minggu kemarin. Ganti oli suspensi. Terus penulis juga remnya itu pas lagi masalah, memperbaiki memperbaiki rem depan yang tuasnya macet. Terus sama satu lagi ganti kabel speedo. Habis berapa? 100 ribu, 120 ribu lah untuk ganti oli suspensi depan, perbaikan rem, sama ganti apa namanya mau? Oh iya, sama ganti kabel speedonya. Dan itu sudah lama sekali ya motornya nggak pernah diapa-apain. CVT apa pernah dibuka? Pernah. Pada waktu ganti belt. Itu tok. Nggak ada yang lain-lain. Motor penulis yang di rumah maupun yang penulis pakai sekarang ini nggak pernah ya merasa butuh item-item yang diservis itu. Contohnya servis CVT. Ya semua motor kayak gak tahu di servis CVT ya, mungkin cuma yang motor Honda Beat saja, itu pun servisnya bukan di bengkel resmi. Jadi nggak pakai servis macam-macam ya. Ya mungkin kebetulan karena stamp padnya pakai yang bagus, bukan pakai yang apel-apel ya. Dan kebetulan di yang servis CVT-nya
nggak pakai semprot bensin segala ya, nggak ada kebutuhan untuk servis CVT ketiga motor ya. Terus untuk dari throttle body nggak ada ya kebutuhan untuk servis throttle body, ketiga-tiganya nggak ada kebutuhan. Kalaupun ada masalah itu biasanya karena ada yang perlu diganti, dan ya yang perlu diganti cuma busi. Umur busi kalau menurut pengalaman penulis ya, rasanya busi nikel itu bisa tahan dipakai sampai 15.000 km. Dan untuk penggantinya ya penulis pakai yang lebih baik lah ya, lebih awet maksudnya. Penulis pilih busi NGK. Busi NGK cari dari kode yang sama dengan yang dibutuhkan oleh kendaraan, tapi model platinum. Platinum itu harga businya nggak terlalu mahal dibanding dengan kalau harus cari iridium. Iridium itu mahal 100.000. Nah kalau busi platinum murah, itu aja udah cukup. Pakai busi platinum itu kan sudah punya keunggulan yang nggak dipunyai oleh busi nikel, yaitu adalah elektrodenya wis gak usah disetel mana wis, karena nggak bakal jadi renggang, konstan terus. Nyala apinya lebih kecil tapi no problem, yang penting apinya lebih stabil. Kalau busi platinum mungkin ya 50.000 km barangkali, entahlah, penulis belum sejauh itu makanya jadi nggak tahu apakah businya perlu diganti atau tidak. Ciri busi perlu diganti itu adalah RPM nya jadi terlalu rendah, idlingnya jadi nggak stabil, kadang mati sendiri. Kalau digas mendadak mesin bisa mati, kadang gitu kalau businya sudah waktunya diganti. Biasanya kalau ngukur soal hambatan, kalau busi sehat itu 1 ohm ya, kurang dari 1 ohm, lebih dari 1 ohm businya sudah nggak sehat. Wes itu ya masalah motor biasanya karena busi. Masalah motor yang kedua adalah karena pampersnya kotor. Tapi entah mengapa ya, entah mengapa baik Next 2 ataupun NMAX ini belum diganti pampersnya, tapi sekarang sudah lancar lagi ya. Lancar lagi dengan bensin terusan pakai Pertalite. Pertalite kadang dikasih margarin ya. Oh iya, motornya penulis juga nggak butuh yang namanya pembersihan karbon clean ruang bakarnya. Kenapa nggak butuh? Karena sudah ada margarin. Kalau misalnya butuh pembersihan ruang bakar, penulis pakai minyak samin cap onta. Secara efek nggak terlalu baik, nggak terlalu jos tenaganya, tapi yang penulis butuhkan adalah bisa membersihkan ruang bakar. Kalau habis pakai minyak samin cap onta, tenaga bisa jos lagi. Mau pakai terusan tapi sering lupa. Terusan pun sebenarnya nggak masalah. Yang jelas selama ini penulis nggak pernah yang namanya butuh karbon clean ruang bakar. Throttle body nggak butuh dibersihkan, CVT nggak butuh dibersihkan, ruang bakar nggak butuh dibersihkan. Nah bagaimana dengan oli, dengan ruang oli, ruang mesin? Motor penulis sudah pakai campuran minyak goreng ya, sudah pakai
campuran kunci mas, yang satunya pakai Vilma. Yang ini motor percobaan ya, sengaja nggak dibenahi. Bukan sengaja sih, nggak iso nego. Motor ini motor yang sudah dirusak oleh Yamaha, jadi nggak bisa dipakai acuan sebagai motor awet-awetan oli. Tapi motor penulis yang lain itu kondisi mesinnya sehat. Walau yang Next 2 sempat dibikin fuel dilution ketika pakai Enduro Matic V, tapi ya ternyata olinya masih cukup awet. Nah, motor penulis nggak butuh yang namanya pembersihan mesin ya. Penulis yakini itu, walau belum pernah bongkar mesin sama sekali, penulis yakini nggak butuh pembersihan mesin, karena ya performa toh tetap prima, tetap enak, suara mesin tetap halus, motor masih bisa kencangnya ya kayak motor masih baru. Saingan sama motor-motor yang platnya masih belum hitam, saiki platnya putih kabeh ya. Pokoknya saingan dengan motor-motor yang baru turun dari pabrik, nggak masalah, masih normal, masih mampu, masih nggak kalah atau bahkan menang, karena pakai campuran minyak goreng, ruang oli itu bersih. Oli juga awet. Di motor penulis yang dua-duanya itu rasanya mampu pakai 10.000 olinya, dengan oli Meseran B40 atau Meseran XC40 atau Fastron 15B50 bisa tahan 10.000 km ganti oli. Suara mesin masih halus. 10.000 ganti oli ya. Harga olinya wis kita cari yang paling mahal lah. Meseran anggap aja 50.000. Minyak goreng anggap aja yang 40.000, 100.000. Pakai 100 kilo, pakai 10.000 kilo, saya tetap lebih awet ya daripada pakai oli pabrikan yang diganti tiap 2.000 km. Tapi ya itu tadi, yang penulis dapatkan adalah hemat, tapi mesinnya awet, mesinnya sip, nggak ada masalah, performa masih prima, performa masih oke, tanpa servis. Coba dibandingkan dengan mereka yang tiap 2 bulan sekali servis. Apa mereka motornya lebih irit dari motor penulis? Ya nggak juga. Motor penulis itu termasuk kelas lumayan irit kalau nggak kena macet. Ini 38,8. Kena macet ya. Tadi itu nggak tak matikan mesinnya. Wes anggap aja lah motornya lebih irit. Kalau kondisi lalu lintas penulis gini, rasanya nggak mungkin ya ada yang bisa 50 km per liter. Kecuali ya wis dihemat-hemat banget, rata-rata ya 40, 45. Tapi anggap aja lah ada yang bisa sampai 50 km per liter. Walau mereka 50 km per liter, motor penulis tetap lebih irit. Irit kenapa? Karena tanpa servis rutin, irit. Bensinnya jauh lebih irit. Kenapa? Karena wis gak ono biaya servis. Sementara itu mereka yang servis 2 kali lipat lah istilah biaya untuk kendaraannya. Kita ngomong irit kan tentu nggak cuma duit bensinnya tok toh, tapi macam-macam ya toh. Olinya, perbaikannya, nggak cuma ya termasuk servis itu dah. Biaya perawatan total, biaya perbaikan dan macam-macam. Dihitung kasaran dari cuma harga biaya servis yang 500 atau 600 ribu, motor penulis 2 kali lebih irit. Kalau diomong motor jadi cepat rusak, lah rusaknya karena apa? Karena ruang bakar nggak dibersihkan dah,
Penulis sudah pakai minyak samin cap onta, buktinya ya bersih. Penulis pernah buka busi ya, warnanya putih. Penulis juga ya ada modifikasi juga, tapi itu kurang relevan, modifikasi silek sama pro kapasitor. Tapi itu bukan keharusan, karena toh yang lain yang tanpa pakai silek, tanpa pakai pro kapasitor, mereka cuma yowis motor apa ono nggak pakai minyak samin cap onta juga. Mereka cuma nggak servis gitu dong. Ganti ini cuma ganti yang dibutuhkan. Tentu oli mesinnya pakai oli mesin yang layak pakai ya. Oli mesin layak pakai itu artinya kalau suara mesin asak-asak ganti oli. Ada yang sampai mungkin ganti oli tiap 1000 km sekali atau bahkan 500 km sekali. Mereka nggak ragu melakukan itu. Tapi penulis yakin yang ganti 500 km sekali pun masih tetap lebih beruntung. Karena berapa sih harga olinya? Misal olinya yang dipakai oli ya yang harganya 30 ribuan lah, wis anggap baik. Karena kalau orang pakai 500 km pasti cari oli yang murah. Anggap cari yang 30 ribu. 30 ribu kali 4 berarti kan, karena 500 untuk sampai 2000 kan berarti butuh 4 ya. 120 ribu masih lebih murah daripada mereka yang menghabiskan biaya 500 ribu untuk servis untuk sesuatu yang nggak ada plusnya, nggak ada lebihnya. Penulis sebut nggak ada lebihnya kenapa? Nah, apa mereka yang setiap kali servis habis 500 ribu motornya lebih kencang? Apa yang habis 600 ribu itu motornya lebih irit? Kalau soal sehat tuh sama-sama sehat kok. Malah kadang mereka yang sering servis itu malah sering jadi muncul masalah. Karena misalnya masang oli ini gak kena, masang tutup oli ini gak kena, terlalu rapat akhirnya dol. Dan ketika dol dia kali pakai apa ini jenengnya, selotip, selotipnya pipa gitu ya. Dan ketika mesin panas itu susut, nyunyut, dol, olinya lepas, tutup olinya lepas. Apa yang terjadi kalau tutup oli lepas? Kalau tutup olinya lepas ya kiamat lah itulah ya. Motor jalan tanpa oli ya rusak toh ya. Berapa biaya perbaikannya? Kalau dibawa ke bengkel nggak mungkin dari bengkelnya cari yang termurah. Biasanya cari yang termahal. Setang piston nggak apa-apa. Oh ini setang piston harus ganti. Apalagi piston, silinder, nanti sekur valve, total bisa 2 juta ya. Atau bengkel roto kasihan 1 juta, tapi tetap mahal. Niatnya bikin motor prima terus, tapi malah motor jadi bermasalah kan ya, rugi malah ya, nggak ada plusnya. Apalagi yang biasanya ditawarkan di servisannya, Carbon Clean itu meliputi kurah, ruang bakar, dan apa mana, saluran injektor, injektor, saluran bahan bakar, tangki bensin, apa mana, wes ya itu ya. Kalau di Honda juga ada engine flush. Terus mungkin yang juga ditawarkan itu adalah ganti kulan, ganti minyak rem. Oh mana? Oh ya, kampas rem. Kampas rem
kalau untuk penulis ya nunggu sampai salah satunya habis base ya. Habis base artinya gak iso gengerin, karena toh begitu tahu kampas rime wis bunyi sing 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 benturan logam dengan logam, tindakan pertama yang dilakukan wis ojo ngebut maneh, nunggu sampai ganti kampas rem. Itu bakal jauh lebih awet ya. Untuk soal ban pun penulis juga nunggu sampai gundul. Gundulnya juga nggak cuma gundul aja, tapi sampai kelihatan seratnya. Kalau sudah kelihatan seratnya, nah baru itu butuh ganti wes. Ada seratnya pun penulis pernah pakai sampai berapa bulan ya? 3 bulan lebih, 3000 km lebih. Cuma kalau sekarang ban super awet ya, super awet dan super atos. Shock breaker sampai kalah ya. Justru ya kalau untuk penulis ini yang butuh lebih sering ganti itu ya shock breaker. Shock breaker pabrikan itu nggak layak pakai ya, perlu ganti aftermarket. Penulis pakai DBS yang tipe 744 itu awet, yang 766 itu nggak awet, 722 itu awet. Pemaneh ya, intinya menurut penulis servis itu adalah sesuatu yang nggak perlu, dan nambah-nambahi biaya perawatan motor, dan malah bisa nambahi masalah pada motor. Nggak ada efek positifnya, malah bisa muncul efek negatif yang malah merugikan sekali. Mungkin memang kalau ya di bengkel yang itu enak ya wis, tapi tetap menurut penulis namanya perawatan throttle body, perawatan CVT itu nggak perlu dilakukan. Tentu ya ada syarat, seperti misalnya untuk CVT-nya dikasih filter udara kalau belum dikasih sama pabrik ya. Spakbor dibuat lebih panjang karena ya pabrikan membuat spakbor itu sengaja dibuat pendek biar motornya cepat rusak. Terus semua cairan pelumas kulan pakai yang mereknya jelas lah, merek Pertamina, merek Prestone, nggak harus yang Ipone gitu ya, nggak harus. Terus minyak rem ya, kalau misalnya terasa sering bermasalah ganti merek jumbo lah. Kalau tiba-tiba lihat minyak rem kok warnanya coklat, kok is keruh, itu ada masalah ya. Terus oli suspensi juga ya pokoknya elek-elek lah, kayak merek GPA, Global Petro Amerika, itu amit-amit lah. Jangan itu kalau untuk oli suspensi. Pakai punya Yamaha, pakai punya Suzuki lah lebih oke. Merek AHM ya buang itu, merek simbol kualitas buruk dia, AHM. Kampas rem pakai merek Federal, itu belum, bukan cairan, sorry. Oli mesin kalau untuk penulis ya produk Pertamina selain Enduro dan Prima XP. Sorry ya, Mesran sama Fastron wis ikut tok. Fastronnya juga jangan Fastron 10W40. Kalau butuh yang encer, Fastron diesel itu dipakai juga untuk oli gardannya juga. Pemaneh ya wis lah, itu saja ya, semoga jadi bisa irit dan motornya awet. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.